Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Adelia Sarsabila Rashid. Saya dari kelas TPD 2022 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan hasil praktikum kami mengenai osilasi pegas. Pada penelitian tentang osilasi pegas ini dapat dilakukan percobaan dengan simulasi PET dan paduannya agar peserta didik dapat melakukan penelitian dengan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang diberi beban, serta menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kata kunci, periode, PET simulator, gerak osilasi pegas, gerak osilasi harmonik pegas. Jadi, osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemiring yang linier dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan nada. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berubah gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Besarnya gaya gesekan ini sebanding dengan kecepatan, namun arahnya berlawanan. Tujuan dari penelitian kali ini adalah menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani, kemudian menentukan percepatan gravitasi dengan menghitung panjang pegas yang dibebani. Permasalahannya adalah untuk mengetahui cara menentukan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani. Kemudian bagaimana menentukan kecepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Gerak getaran pada pegas merupakan salah satu contoh gerak harmonik yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik pegas, gaya gesek, dan gaya luar merupakan gaya yang akan mempengaruhi gerak getaran pada pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana, dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang kemudian akan menghasilkan percepatan. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan itu. Jadi ini gerak pemulihan. Nah, dia geraknya begini. Oke. Jadi untuk melakukan praktikum ini tuh pertama kita buka PET, lalu gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Lalu tempatkan penggaris di titik 0. Nah, kemudian berikan redaman dan atur skala pegas. Lalu pilih slow dan displacement natural length. Lalu atur variasi massa sesuai kekuatan. Kemudian hitung periode dan catat ke dalam tabel. Alat yang digunakan adalah PET simulator, laptop atau komputer, Microsoft Excel.
Nah, ini pengolahan data, ini data yang sudah diberikan kepada kami. Jadi strip konstannya 1 dan 0, simpangan 60 cm, masanya 50 sampai 120 kg dengan kelipatan 3, gravitasinya 9,81, getarannya 5 kali. Nah, kalau yang ini data 2, string constant 6, damping 0, simpangan 60 cm, massa 50 sampai 120 kg, gravitasi 9,81, getaran 5 kali. Dan setelah melakukan penelitian, hasil yang kami dapatkan ini adalah ini. Ini massa, ini waktu, ini berapa kali getarannya, ini periodenya, kemudian ini periode di pangkat kedua. Nah, kemudian hasil dari tabel ini kami masukkan ke grafik, kami bikin grafik. Ini massa dan periode. Kemudian ini massa dan periode pangkat kedua. Jadi begini, kita hitung dulu di regresi linearnya, di rumus ini, terus kita masukkan di rumus konstan. Ini konstan kedua, ini konstan kedua. Ini satu, ini dua. Nah, jadi dari pakem ini dapat dilihat bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Sebaliknya, apabila massa yang diberikan lebih ringan, maka periodenya akan semakin cepat. Lalu, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas, yaitu massa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar massa yang diberikan, maka semakin kecil pegasnya. Kemudian, berdasarkan hasil dari perhitungan yang kami lakukan, dengan konstanta 1 dan 6, damping 0, gravitasi 9,81 meter per second, massa beban 50 sampai 120, simpangan 60 cm, dan getaran sebanyak 5 kali. Kemudian kami lakukan percobaan, dan kami catat hasilnya adalah pada tabel. Nah, berdasarkan data tersebut, kami melakukan perhitungan regresi linear, hubungan antara M dan T kuadrat, untuk menentukan gradien. Nah, setelah itu didapatkan hasilnya, lalu kami hitung konstanta pegasnya. Jadi kesimpulannya, hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas yaitu bahwa semakin besar nilai periode, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Persamaan untuk menghitung nilai konstanta pegas itu konstanta sama dengan 4 akar M per T kuadrat. Nah, saran untuk ke depan itu harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Praktik pengusahakan untuk menggunakan modus law agar lebih mudah. Dan terakhir, sebaiknya melakukan percobaan secara berulang. Segitu saja presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.